Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang media pembelajaran bahasa Arab, teknologi informasi dan komunikasi atau informasi and communication technologies. Yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Lufiana, kepadanya kami persilakan. Nama Lufiana NIM 219109. Menurut Depdiknas 2003, istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar yang merupakan kombinasi antara perangkat lunak atau bahan belajar dan perangkat keras atau alat belajar. Association for Education and Communication Technology atau AECT mengartikan kata media sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses informasi. National Education Association atau NEA mendefinisikan media sebagai segala benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, atau dibicarakan beserta instrumen yang tidak dipergunakan untuk kegiatan tersebut. Sedangkan Hainishi dan kawan-kawan 1982 mengartikan istilah media sebagai the term refer to anything that carries information between a source and a receiver. Sementara Marshall McLuhan atau dalam Omar Hamadik 2003 201. Fungsi media pembelajaran bahasa Arab berbasis ICT. Fungsi media pembelajaran bahasa Arab dalam proses belajar mengajar. Media memiliki fungsi yang sangat penting. Secara umum, fungsi media adalah sebagai penyalur peran. Selain fungsi tersebut, penggunaan media dalam proses belajar juga dapat membangkitkan rasa ingin tahu dan minat, membangkitkan motivasi dan rangsangan dalam proses belajar mengajar, serta dapat mempengaruhi psikologi siswa. Penggunaan media juga dapat membantu siswa dalam meningkatkan pemahaman, menyajikan materi data dengan menarik, memudahkan, menafsirkan data, dan memadatkan informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Oktaviani NIM 22191222 akan melanjutkan materi dari Mbak Lufiana. Materi selanjutnya yang ketiga yaitu peranan media pembelajaran. Peranan media dalam pembelajaran itu
wahana penyalur atau wadah pesan pembelajaran. Dengan demikian, media pembelajaran memegang peranan strategis dalam proses kegiatan pembelajaran. Selain berperan menarik minat atau perhatian siswa, ia juga berperan menyampaikan pesan yang ingin disampaikan dalam setiap mata pelajaran. Dan untuk menciptakan suasana belajar yang menarik perhatian siswa, maka dibutuhkan kreasi, inovasi, variasi seorang guru dalam mendesain berbagai media pembelajaran sehingga kegiatan pembelajaran tersebut dapat berlangsung atau mengoptimalkan proses dan berorientasi pada prestasi atau hasil belajar. Materi yang keempat yaitu prinsip pemanfaatan media pembelajaran menurut Suparno. Ada beberapa prinsip umum yang perlu kita perhatikan atau kita ketahui dalam pemanfaatan media pembelajaran, yaitu yang pertama, setiap jenis media memiliki kelebihan dan kelemahan. Tidak ada satu jenis yang cocok untuk segala macam proses belajar dan dapat mencapai semua tujuan belajar. Ibaratnya tidak ada satu jenis obat yang manjur untuk semua jenis penyakit. Yang kedua, penggunaan beberapa macam media secara bervariasi memang perlu. Namun dapat diingat bahwa penggunaan media yang terlalu banyak sekaligus dalam suatu kegiatan pembelajaran justru akan membingungkan siswa dan tidak akan memperjelas pelajaran. Oleh karena itu, gunakan media seperlunya, jangan berlebihan. Yang ketiga, penggunaan media harus dapat memperlakukan siswa secara aktif. Lebih baik menggunakan media yang sederhana dan dapat mengaktifkan seluruh siswa daripada media canggih namun membuat siswa kita terheran-heran atau pasif. Yang keempat, sebelum media digunakan harus direncanakan secara matang dalam penyusunan rencana pelajaran. Tentukan bagian materi mana saja yang akan kita sajikan dengan bantuan media. Rencanakan bagaimana strategi dan teknik penggunaannya. Yang kelima, hindari penggunaan media yang hanya dimaksudkan sebagai selingan atau sekedar pengisi waktu kosong saja. Jika siswa sadar bahwa media yang digunakan hanya untuk mengisi waktu kosong, maka kesan ini akan selalu muncul setiap kali guru menggunakan media. Penggunaan media yang sembarangan, asal-asalan daripada tidak dipakai akan membawa akibat negatif yang lebih buruk daripada tidak memakainya sama sekali. Dan yang terakhir, harus senantiasa dilakukan persiapan yang cukup sebelum penggunaan media. Kurangnya persiapan bukan saja membuat proses kegiatan belajar mengajar tidak efektif dan tidak efisien, tetapi justru mengganggu kelancaran proses pembelajaran. Dan hal ini terutama perlu diperhatikan ketika kita akan menggunakan media elektronik. Demikian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Al-Mahmidi, NIM 2219105. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang beberapa media yang dapat digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi informasi dan teknologi atau ICT adalah sebagai berikut. Internet adalah media sesungguhnya dalam pendidikan berbasis TI. Karena perkembangan internet kemudian muncul model-model e-learning, distance learning, web-based learning, dan istilah pendidikan berbasis
TI lainnya. Internet merupakan jaringan komputer global yang mempercepat akses dan distribusi informasi dan pengetahuan atau materi pembelajaran, sehingga materi dalam proses belajar mengajar selalu dapat diperbaharui. Menurut Haugi dalam Suharyanto mengungkapkan bahwa pemanfaatan internet dalam media pembelajaran dapat dilakukan dalam 3 bentuk, yaitu A. Web course, yaitu penggunaan internet untuk keperluan pembelajaran di mana seluruh bahan belajar, diskusi, konsultasi, penugasan, latihan, dan ujian sepenuhnya disampaikan melalui internet. B. Web country course, yaitu sebagian bahan belajar, diskusi, konsultasi, penguasaan, dan latihan disampaikan melalui internet, sedangkan ujian dan sebagian konsultasi, diskusi, dan latihan dilakukan secara tatap muka. C. Web enhanced course, yaitu pemanfaatan internet untuk pendidikan untuk menunjang peningkatan kualitas kegiatan pembelajaran di kelas. Bentuk ini juga dikenal sebagai istilah web light course. Karena kegiatan pembelajaran utama adalah tatap muka di kelas, bentuk ini lebih dominan kegiatan tatap muka dibanding penggunaan internet sebagai media pembelajaran. 3. Mobile phone pembelajaran berbasis TIK juga dapat dilakukan dengan menggunakan media telepon seluler. Hal ini dapat dilakukan karena kemajuan teknologi telepon seluler yang pesat. Seseorang bisa mengakses materi pembelajaran dan mengikuti pembelajaran melalui telepon seluler. Begitu canggihnya perkembangan teknologi ini sampai memunculkan istilah baru dalam pembelajaran berbasis TI yang disebut M-Learning atau Mobile Learning. 4. CD-ROM atau flash disk. Media CD-ROM atau flash disk dapat menjadi pilihan apabila koneksi jaringan internet atau intranet tidak tersedia. Materi pembelajaran disimpan dalam media tersebut kemudian dibuka pada suatu komputer. Pemanfaatan media CD-ROM atau flash disk merupakan bentuk pembelajaran berbasis TI yang paling sederhana dan paling murah. Dimensi teknologi adalah sebuah kontinum yang mewakili jumlah dari penggunaan TIK yang semakin meningkat atau beragam. Dimensi teknologi adalah sebuah kontinum yang mewakili jumlah dari penggunaan TIK yang semakin meningkat atau beragam. Dimensi pedagogi juga sebuah kontinum dan mewakili perubahan praktek pengajar yang dihasilkan dari penerapan TIK. Dalam 2 dimensi ini terdapat 4 tahapan model integrasi TIK pada sistem pendidikan dan sekolah. Keempat tahapan ini merupakan tahapan kontinum yang oleh UNESCO diistilahkan dengan emerging, applying, infusing, dan transforming. Tahap emerging dicirikan dengan pemanfaatan TIK oleh sekolah pada tahap pemulaan. Pada tahapan ini, sekolah baru memulai membeli atau membiayai infrastruktur TIK, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak. Tahap applying dicirikan dengan sudah adanya pemahaman tentang kontribusi dan upaya menerapkan TIK dalam konteks manajemen sekolah dan pembelajaran. Dan biasanya di negara-negara tersebut sudah ada kebijakan nasional TIK. Tahap infusing menuntut adanya upaya untuk mengintegrasikan dan memasukkan TIK ke dalam kurikulum. Pada pendekatan ini, sekolah telah menerapkan teknologi berbasis komputer di laboratorium, kelas, dan bagian administrasi. Guru berada pada tahap mengeksplorasi cara atau metode baru di mana TIK mengubah produktivitas atau pekerjaan profesional mereka untuk meningkatkan belajar siswa dan pengelolaan pembelajaran. Tahap transforming dicirikan dengan adanya upaya sekolah untuk merencanakan dan memperbarui organisasinya dengan cara yang lebih kreatif. TIK menjadi bagian integral
dengan kegiatan pribadi dan kegiatan profesional sehari-hari di sekolah. TIK sebagai alat yang digunakan secara rutin untuk membantu belajar sedemikian rupa sehingga sepenuhnya terintegrasi di semua pembelajaran di kelas. Dalam konteks belajar mengajar dan kaitannya dengan keempat tahap yang disebutkan sebelumnya, terdapat pula 4 tahap yang berkaitan dengan bagaimana guru dan peserta didik mempelajari dan menemukan percaya diri mereka dalam menggunakan TIK. Keempat tahap tersebut adalah menyadari, belajar bagaimana, mengerti bagaimana dan kapan, dan menjadi ahli dalam penggunaan TIK. Pada tahap pertama, guru dan siswa baru mencoba mengenali fungsi dan kegunaan perangkat TIK. Tahap ini berkaitan dengan tahap emerging yang menekankan pada kemelekan TIK dan keterampilan dasar. Tahap ini meliputi penggunaan aplikasi umum dan khusus TIK dan berkaitan dengan tahap applying. Tahap ketiga mengacu pada pemahaman bagaimana dan kapan menggunakan perangkat TIK untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Tahap keempat mengacu pada bagaimana menjadi ahli dalam penggunaan perangkat TIK. Pada tahap ini, siswa mempelajari TIK sebagai mata pelajaran yang membawa mereka untuk menjadi ahli. Hal ini lebih mengarah kepada pendidikan, kejujuran, atau profesional dan berbeda dengan tahap sebelumnya. Oke, sekian dari kami kelompok 6. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau salah, mohon maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.